sekalian, kelas 7, 8, 9 yang Ibu kasihi dan Ibu banggakan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita dapat bersama-sama mengadakan renungan APP yang keempat dengan tema mewujudkan ekonomi yang solider. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita awali dengan membuat tanda kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih dalam pertemuan APP yang keempat ini. Pada pertemuan pertama, kita telah diingatkan akan panggilan kita untuk membangun ekonomi yang solider. Pertemuan kedua, kita diajak untuk melihat tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam membangun ekonomi yang solider. Pada pertemuan yang ketiga, bagaimana kita menyikapinya dan mengatasi tantangan tersebut. Pada pertemuan yang keempat ini, kita diundang untuk melakukan tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama kita, khususnya di masa pandemi ini. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut. Kita pun dipanggil untuk bangkit dan bertobat dari kelemahan dan ketakutan kita untuk menolong sesama. Mari kita lihat sejenak perbuatan apa yang sudah kamu lakukan selama masa Prapaskah ini. Apakah anak-anak sudah menyiapkan hati untuk merayakan Paskah? Marilah kita awali dengan doa pembuka. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bertemu kembali dalam pertemuan APP ini. Kami mohon, berkatilah kami semua,
agar kami semakin peduli dan mau berbagi terhadap sesama demi kesejahteraan bersama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Marilah anak-anak kita ikuti inspirasi pengalaman hidup. Anak-anak silahkan disimak video inspirasi ini. Bagaimana kita dapat memberi jika kita tidak mengenal diri? Allah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui pemberian diri-Nya, juga melalui ciptaan-Nya. Manusia, hewan, dan alam semesta. Kasih-Nya yang kita alami menggerakkan kita untuk berbagi kasih kepada sesama melalui sapaan kita pada mereka yang berada dalam kegelapan, pada mereka yang berduka, pada mereka yang kesepian, pada mereka yang membutuhkan pekerjaan, atau pada mereka yang hanya melintas dalam perjalanan hidup kita. Menjelang malam, murid-murid-Nya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Sapaan kita adalah makanan bagi mereka. Makanan yang mereka butuhkan bukan saja makanan bagi fisik mereka, akan tetapi juga bagi jiwa mereka. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, setelah kita tadi melihat tayangan video inspirasi pengalaman hidup, marilah kita hening sejenak untuk pendalaman dari video yang kita saksikan tadi.
Yang pertama, apa yang dilakukan oleh para suster kepada anak-anak? Dalam masa pandemi ini, para suster memberikan susu dan kue kepada anak-anak di sekitar Blok Bias, khususnya anak asuh dan anak les, mulai dari anak SD hingga SMA. Tujuan suster memberikan susu adalah untuk meningkatkan imun atau kekebalan mereka, supaya lebih kuat dan tidak mudah terjangkit virus yang saat ini sedang mewabah. Yang kedua, apa yang dirasakan oleh anak-anak itu? Ketika anak-anak datang ke susteran untuk mengambil susu dan kue, mereka kelihatan sangat senang sekali. Di wajah mereka terpancar kegembiraan dan keceriaan. Demi kebaikan dan keselamatan bersama para suster, menerapkan bagi anak-anak yang datang untuk mengambil makanan dengan wajib pakai masker. Yang ketiga, apa yang bisa anak-anak lakukan untuk menolong sesama? Sebagai anak-anak remaja Katolik, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang-buang makanan, memakan makanan yang disediakan oleh orang tua, merawat dan memelihara barang-barang yang kita miliki, tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, menjauhkan diri dari egois dan dari kata-kata kotor dan kesombongan. Anak-anak yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Kemudian nanti ada 2 pertanyaan. Ibu minta beberapa siswa itu untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut. Kitab suci diambil dari Matius 14 ayat 15 sampai 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Demikian anak-anak bacaan kitab suci yang kita dengar pada pagi ini. Ada 2 pertanyaan pendalaman. Yang pertama, apa yang dikatakan para murid kepada Yesus? Dan yang kedua, apa kata Yesus kepada para muridnya? Ibu minta 2 atau 3 siswa untuk menjawab pertanyaan ini. Ibu beri waktu anak-anak, silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Dari kelas 7, Michael Deto, ada Rahmat, ada Dinda, ada Jin, dipersilahkan jika sudah siap untuk menjawab pertanyaan ini. Saya mau, Bu. Baik, dari siapa ini? Dari Angelika kelas 73. 73. Bagus, Dinda. Silahkan untuk menjawab pertanyaan pendalaman tersebut. Yang dikatakan para murid pada Yesus adalah, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bu, aku mau jawab yang pertanyaan kedua. Kemudian yang kedua, Dinda, bisa dilanjutkan? Oh, ada Rahmat. Ya, silahkan Rahmat dijawab pertanyaan 1 atau 2, dipersilahkan.
Baik, Bu. Kata Yesus kepada muridnya adalah, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Iya, betul sekali Rahmat. Dinda dan Rahmat dapat hadiah. Nanti hari Senin boleh mengikuti PTS dengan salam dan doa dari Bapak Ibu Guru supaya nilainya maksimal. Silakan anak-anak yang lain. Ini dari kelas 7, dari kelas 8, 9 belum ada, dipersilakan. Ayo, Ibu tunggu 1 menit, 2 menit, baru 2 orang ini, Dinda dengan Rahmat. Kelas 73, kelas 72. Kelas 8, 9 belum terdengar jawabannya. Saya Bu, nomor 1. Iya, Jonathan ya. Silahkan Jonathan. Nomor 1 itu yang dikatakan pada murid kepada Yesus, yaitu tempat ini mulai sunyi dan sudah hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu mulai pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Iya, terima kasih Jonathan, kelas 8 ya. Nah, satu lagi Ibu tunggu dari kelas 9. Halo kelas 9. Dari pertanyaan pendalaman ini, apa yang dikatakan para murid kepada Yesus? Saya, Bu. Silahkan. Vincent. Silahkan Vincent. Apa kata Yesus kepada muridnya, yaitu tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Betul sekali Vincent ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mewakili teman-temannya. Ibu yakin anak-anak sebetulnya sudah tahu jawabannya ya. Apa yang dikatakan para murid kepada Yesus dan apa yang Yesus katakan. Tapi kalau semua menjawab kan tidak mungkin ya anak-anak ya. Terima kasih kepada 4 siswa yang sudah mewakili teman-teman dari SMP Santa Maria. Salam dan doa dari Bapak Ibu dari SMP Santa Maria. Semoga pada hari Senin nanti anak-anak diberikan kesehatan, kekuatan, ketambahan di dalam belajar sehingga dapat mempersiapkan PTS dengan lebih baik lagi sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan peneguhan. Kamu harus memberi mereka makan. Memberi makan adalah salah satu cara meneladan hidup Yesus. Sebab semangat berbagi dan peduli terhadap sesama adalah semangat hidup kita orang Kristiani. Para murid berkata kepada Yesus, "Suruhlah orang banyak itu pergi." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Mungkin niat para murid itu baik, tetapi ada tindakan yang lebih mulia, yaitu memberi mereka makan daripada menyuruh mereka pergi. Yesus berpikir, jika mereka disuruh pulang dalam keadaan lapar, bisa-bisa mereka pingsan di jalan. Misi Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah dengan berbagai macam cara, termasuk peduli terhadap mereka yang lapar dan haus. Dikatakan bahwa para murid, jika mereka memberi makan orang sebanyak itu, mereka khawatir tidak cukup dengan apa yang mereka miliki. Karena yang ada pada mereka hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi jumlah yang kecil itu Tuhan melipat gandakan. Jadi orang banyak bisa makan hingga kenyang, bahkan sisa. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita pernah menghadapi tantangan seperti para murid Yesus? Kadang kita merasa tidak mungkin melakukan sesuatu dalam kondisi sulit.
Mungkin kita sering berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya hanya punya sedikit. Jika aku berikan yang sedikit ini, apa untuk aku? Yesus menjadi teladan bagi kita agar kita mau berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Berbagi tidak harus dengan jumlah yang besar, tetapi sekecil apapun pemberian kita, dari apa yang kita punya akan sangat berharga bagi mereka yang sangat membutuhkan. Yang terpenting bagi kita adalah memberi dengan tulus dan ikhlas. Anak-anak yang terkasih, pada poin yang ke-8 ini membangun niat, di mana nanti anak-anak akan mengirimkan dalam laporan gambar di GCR. Tugasnya adalah silakan tuliskan niatmu sebagai ungkapan tobat. Sebagai contoh, aku tidak akan membuang-buang makanan. Yang kedua, contoh yang kedua, menyapa teman yang jarang aku sapa. Begitu anak-anak, nanti sebagai tugas kirimkan dalam laporan gambar di GCR. Ditunggu oleh Bapak Sigit dan oleh Bapak Ibu Guru yang lain. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada renungan APP yang keempat ini, kita sudah semakin dekat dengan hari Paskah. Semoga 4 renungan yang kita ikuti selama masa Prapaskah ini benar-benar bermakna bagi kita, merubah hidup kita, memberikan semangat di dalam belajar, terutama dalam PJJ ini, di mana anak-anak harus belajar di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman, harus belajar sendiri, membaca sendiri bersama orang tua. Ibu ingatkan di sini, itu bukan hambatan di dalam belajar, tetapi merupakan tantangan bagi kita untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak hanya kita yang mengalami, terlebih anak seluruh remaja di dunia ini mengalaminya. Untuk itu, Bapak Ibu Guru mengajak anak-anak untuk berani menghadapi tantangan ini dan berani mewujudkan ekonomi yang solider bersama-sama dengan APP yang kita serahkan nanti lewat sekolahan, kemudian diserahkan ke keuskupan. Sebagai simpul singkat dari APP hari ini, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berbagi itu indah. Marilah anak-anak kita akhiri dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesempatan yang berahmat ini. Ajarilah kami untuk semakin peduli dan solider kepada sesama dengan melakukan tindakan nyata sebagai bentuk kepedulian kami terhadap mereka, khususnya di masa pandemi ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semuanya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Dengan ini ibadat Prapaskah telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah anak-anak diutus. Amin. Wah, Andaikan aku lakukan yang luar
Dharma, kasih cinta, hamba tak berkurang. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Terima kasih anak-anak. Kita simak pengumuman dari Ibu Dina. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang terkasih, anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih kalian telah mengikuti ibadat APP ini dengan tertib, dengan baik, dengan aktif. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi ya, dengan aktif lagi di ibadat siang nanti, ibadat jalan salib. Anak-anak yang terkasih, ada beberapa hal yang ingin Bu Dina sampaikan. Yang pertama adalah tentang pengumpulan APP. Anak-anak yang terkasih dihimbau kembali, diingatkan kembali untuk mengumpulkan uang APP ini, menyisihkan di rumah. Kemudian nanti akan ada pemberitahuan untuk pengumpulannya di sekolah dan akan disalurkan ke keuskupan. Bisa dimulai dan bisa dilanjutkan untuk anak-anak yang sudah ya. Yang kedua, pada hari Senin nanti kita semua akan menghadapi ujian, yaitu pra-US untuk kelas 9 dan juga PTS untuk kelas 7 dan 8. Ibu Lina berharap kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian ini, sehingga walaupun dengan PJJ ini hasil yang kalian peroleh nanti dapat semaksimal mungkin. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan berjumpa lagi nanti di pukul 12 siang di doa Angelus dan juga ibadat jalan salib ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuka kamera kalian masing-masing. Kita akan mengambil gambar bersama untuk dokumentasi sekolah. Silakan dibuka kameranya. Berdiri. Oh, agak kesini, Bu.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Terima kasih Pak Andri, Bapak Ibu, anak-anak. Selamat belajar.